Oke, kalau lu mau baca novel yang vibe-nya itu sama kayak nonton anime, lu bisa baca novel ini. Novel yang gue maksud di sini adalah salah satu novel misteri terbaik yang pernah ditulis sama Keigo Higashino. Judulnya adalah The Devotion of Suspect X. Jadi kenapa buku ini menarik dan bisa gue bilang kayak nonton anime adalah karena pertama setnya di Jepang dan cerita kayak gini tuh umum sebenarnya untuk sebuah anime, tapi kalau lu baca buku ini tuh lu dapet detail-detail yang lu mungkin gak bisa rasain di anime gitu. Dan menariknya tentang buku ini tuh adalah buku ini tuh dibuka secara gamblang dengan adegan pembunuhan, dan kita bukan cuma dikasih lihat adegan pembunuhan, kita juga dikasih tahu siapa pembunuhnya, siapa korbannya, apa motifnya, dan bahkan gimana cara ngebunuhnya. Oke, mungkin kedengeran aneh, tapi buku The Devotion of Suspect X ini bukan bercerita tentang siapa pembunuhnya, tapi gimana cara si pembunuh yang jenius ini nyembunyiin kejahatannya dari para detektif yang jenius juga gitu. What the fuck, ini bener-bener buku yang mind blowing anjing. Oke, ini gitu, jadi kita langsung masuk aja ke bukunya. Jadi apa sih bang sinopsisnya buku The Devotion of Suspect X ini? Jadi buku ini tuh dibuka dengan ibu Yasuko Hanaoka yang tinggal sama anaknya, dan mereka tuh lagi hidup dengan tenang sampai tiba-tiba mantan suaminya si Yasuko Hanaoka ini muncul. Bukan cuma mantan suami, dia mantan suami yang abusive, mantan suami yang suka meres, mantan suami yang kasar, mantan suami yang main tangan, bla 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 bla, semua hal buruk yang bisa lu bayangin ada di si mantan suaminya ini. Oke, jadi singkat cerita, si ibu Yasuko Hanaoka ini dan anaknya terlibat perkelahian dengan si mantan suami, dan secara tidak sengaja, tanda kutip, ngebunuh si mantan suami. Dia panik segala macem, gak sengaja ngebunuh mantan suaminya di dalam apartemen dia sendiri. Dia udah mutusin dia mau menyerahin diri ke polisi. Saat dia mau ambil teleponnya, dia mau nyerahin diri ke polisi, tiba-tiba ada telepon berbunyi, yaitu telepon ini datang dari tetangganya, si karakter utama menurut gue ya, Shinji Ishigami, si jenius matematika yang ternyata jatuh cinta sama si janda anak satu ini. Dia menawarkan pertolongan, gimana kalau lu jangan nyerahin diri lu ke polisi, tapi kita bisa bekerja sama untuk nyembunyiin mayat ini bareng-bareng. Dan ini bukan kelas sembunyi yang ecek-ecek ya, jenius matematika nyembunyiin mayat. Bukan jenius matematika, lebih tepatnya jenius logika nyembunyiin mayat. Di buku ini diceritakan dengan sangat apik dan detail gimana sempurnanya rencana si Shinji Ishigami membantu wanita yang dia sedang jatuh cinta dengannya itu secara sempurna gitu loh. Tapi apesnya si Ishigami, ternyata pembunuhan ini tuh diselidiki sama orang seangkatan dia di kampus, dan yang ternyata orang seangkatan dia di kampus ini ternyata adalah mutualnya si Ishigami dan juga sahabatnya bernama Yukawa ya. Jadi si Yukawa ini adalah jadi jenius berteman sama jenius. Jadi si Ishigami ini jenius temenan sama si Yukawa yang jenius juga ini waktu masih di kampus, dan mereka ya udah sama-sama jenius yang memilih hidupnya masing-masing aja. Tapi ternyata penyidik yang menangani kasusnya Ishigami ini ternyata temenan juga sama si Yukawa. Jadi nanti somehow mereka akan relate. Jadi somehow yang gue maksud itu adalah jadi nanti si Yukawa ini akan ngebantu temennya untuk nyelidikin kasus yang lagi di ibaratnya beratkan ke si Ishigami. Dan review dari gue itu adalah kalau kalian mau review yang tanpa spoiler ya, jadi review yang gue akan berikan adalah buku ini plotnya unik banget. Apakah alibi sempurna yang diciptakan sama si matematika jenius ini itu akan terbongkar atau enggak sama si jenius yang lain yang ada di sisi lain gitu. Itu yang bakal bikin kita penasaran sampai halaman terakhir. Dan tanpa disangka-sangka, buku ini tuh ada unsur dramanya loh. Karena judulnya tuh The Devotion of Suspect X. Bahkan literally judul bahasa Indonesia itu adalah Kesetiaan Mr. X. Pengabdian dan rasa cinta yang dilayangkan sama si karakter utama, si Shinji Ishigami, ke si janda anak satu itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya cinta kalian itu besar, kalian juga harus siap bahwa patah hati kalian itu lebih besar dari cinta yang kalian kasih. Karena di buku ini tuh misterinya kuat banget, berasa banget lagi baca novel thriller, tapi ada unsur drama dan sedikit romansnya ya. Buku ini gua kasih rating 8/10. Only
because of that ending. Oh, ini spoiler review. Jadi menurut gue ending yang dikasih itu sangat mengecewakan buat gue. Mengecewakan itu di mana sih? Mengecewakan itu buat kalian yang udah baca ya. Mengecewakan itu saat janda anak satu ini tuh kecintaan mati sama si Kubo, jir. Ini si janda anak satu, she doesn't realize how much effort that Ishigami put for her life, for her kids' life. Dan apa yang dipeduliin sama si Yasuko Hanaoka ini, dia cuma peduli sama cowok yang punya masa depan yang bagus. I mean, man, that's good. That's good for her. Tapi lu harus sadar di sini, si Yasuko Hanaoka ini, dia sadar kalau ada dua orang yang lagi suka sama dia. Itu adalah si Shinji Ishigami yang ngebantu dia dalam pembunuhan ini, yang ngebantu dia nyembunyiin pembunuhan ini, dan satu lagi itu adalah pengusaha keren yang udah lama kenal sama si Yasuko Hanaoka ini. I mean, bruh, it is really obvious that you should have picked Ishigami, man. Karena, oh my god, this... Man, I'll call her a bitch, okay? I'll say it. Okay, I'll say it. Yasuko Hanaoka is the cheapest bitch that you can find in this entire world. In this entire fiction world. Okay? Yasuko Hanaoka, maksud gue, lu kenapa pilih cowok yang oke, dia kaya, tapi ini ada cowok di depan lu yang relain ngelempar seluruh hidupnya buat lu, jing. Dia ikut dalam kasus pembunuhan yang lu lakuin dan lu masih milih cowok lain. What the fuck, anjing? Dan saat Yasuko Hanaoka dikasih tahu sama si Yukawa ini tentang kasus pembunuhan, detailnya segala macam, dia masih ada split second dia mikir loh. In a split second dia mikir, apakah gue mau nyerahin diri gue juga ke polisi? Amin, bruh. Kalau anaknya nggak sayat-sayat tangan ya, kalau guru dari sekolah anaknya nggak nelpon si Yasuko Hanaoka dan laporin kalau anaknya itu sayat-sayat tangan ya, karena dia mungkin stres, dia nggak sanggup menampung seluruh beban kasus pembunuhan ini, I bet you Yasuko Hanaoka nggak akan ngaku anjir kalau dia pernah ngebunuh si mantan suaminya ini. Man, this ending is a trash dog shit. I don't fucking know. It's all there for me. At least I'm saying this for me. If you have another opinion, you can say it down below, okay? Man, I feel so bad for Ishigami, you know? Ishigami udah ngasih seluruh dunia dia, cuy. Dia fokuskan hidupnya ke sini dan masih si janda anak satu itu pilih cowok lain. That is so fucking crazy shit. Itu bukti kalau misalnya lu ngasih cewek seluruh isi bumi pun, kalau dia cuma minta risol dan di isi bumi itu lu ada semua kecuali ada risol, dia bakal milih cowok yang punya risol, jing. Dia nggak punya seluruh isi bumi, tapi dia punya apa yang gua mau, yaitu risol, jing. You know, it's not about what she wants, but the effort that Ishigami put to help her and her kid and her daughter. It makes me crazy how she still thinks about other dudes, man. Okay, at this point I'm just fucking cursing now. Dan ya, worth to pick. Ini sangat fun untuk dibaca. Lihat aja gue seberapa antusias gue nge-review buku ini. Buku ini sangat bagus dan ya ternyata buku ini tuh ada 3 seri lagi kelanjutan dari buku ini, sequel dari buku ini. Jadi gue bakal review keempat bukunya. Cuma sekarang gue lagi baca buku yang lain, itu adalah bukunya The Book of Five Rings. Gue akan review buku itu nanti di hari Sabtu. Mungkin kemungkinan gue udah selesai baca buku itu karena bukunya tipis banget. Mungkin sehari juga gue kelar, tapi gue akan cari waktu yang pas untuk gue baca bukunya. Dan ya, buku ini overhaul. Buku ini overall 8,5. Tadi gue berapa sih? Gue goblok ganti-ganti. 8/10 dah, gue nggak tahu juga. Ya buku ini overall recommend untuk dibaca. Siapa yang bakal suka baca buku ini? Buku orang-orang yang suka Detektif Conan dan yang lain-lain lah. Ini buku ini sangat-sangat worth to pick. Beli di Gramedia cuma 99.000, atau kalian mau ada giveaway, gue bisa kasih buku ini ke kalian yang mau baca buku ini. Kalian tinggal komen aja, kalian tinggal subscribe aja, komen di bawah, kalian tulis di bawah tuh
aku mau buku itu gitu, aku mau buku itu, udah gitu aja. Kalian nanti bakal dapat kesempatan untuk gue kirimin buku ini. And ya, tanpa banyak basa-basi kita langsung lanjut ke streamnya aja ya. Bye bye yang nonton di video, bye bye, I love you semuanya. Tolong subscribe ya, bye bye. Maaf kalau review yang aja, sekarang ini pertama kali gue bikin review buku. Thank you. Ya, bye bye.